Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Laila Anjani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai stack. Stack merupakan subkumpulan data, di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, stack adalah struktur data menggunakan konsep LIFO atau last in, first out. Sehingga elemen terakhir yang disimpan di dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. Seperti halnya ketika kita ingin menumpuk sebuah buku, maka kita akan menumpuk dari buku pertama, lalu kemudian di atasnya buku kedua, kemudian di atasnya lagi buku ketiga. Ketika kita ingin mengambilnya, maka kita ambil pula dari yang paling atas atau yang terakhir kita tumpuk tadi, yaitu buku ketiga, lalu kita ambil buku kedua, kemudian baru buku yang pertama. Untuk mengimplementasikan program stack di C++, kita membutuhkan 3 metode atau 3 fungsi, yaitu yang pertama push untuk menambahkan data ke tumpukan, dan yang kedua pop untuk mengeluarkan atau menghapus data dari tumpukan, dan yang ketiga yaitu print stack untuk menampilkan data yang ada di tumpukan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan stack dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, yang pertama yaitu preprocessor dan header file. Di sini kita hanya menggunakan 2 baris preprocessor untuk mendefinisikan header file. IOStream untuk standar input atau output stream, dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Yang kedua yaitu struct data. Pada struct, kita mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. 3. Inisialisasi nilai top. Untuk memastikan penunjuk atau top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal, yaitu -1. 4. Memeriksa tumpukan. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh is full, yaitu fungsi yang pertama, dan tumpukan kosong atau is empty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Yang pertama, pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan -1 atau false jika tidak sama. Dan yang kedua, pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan kurang 1, max -1, atau false jika tidak sama. 5. Menambahkan data ke tumpukan. Untuk menginputkan data ke tumpukan, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah tumpukan tersebut penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke tumpukan karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukannya sudah penuh. Namun jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan top dengan 1. Kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjuk oleh top. 6. Mengambil data dari tumpukan. Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak, karena kita tidak dapat mengambil data yang tidak ada pada tumpukan. Jika tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada data di tumpukan tersebut. Namun jika masih ada data pada tumpukan, maka tampilkan data dengan mengambil data teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Yang ketujuh, menampilkan data pada tumpukan. Sama halnya pada saat mengambil data dari tumpukan, kita juga perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak ada data di tumpukan, maka tampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan data tidak dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan.
Dan yang terakhir atau nomor 8 yaitu menampilkan menu. Setelah semua data variabel dan fungsi selesai kita deklarasikan dan diinisialisasikan, selanjutnya kita bisa membuat menu dengan do while dengan switch di dalamnya. Sebelum menampilkan menu di sini, kita menampilkan data yang ada di stack menggunakan print stack, sehingga user dapat melihat data pada tumpukan. Selanjutnya, menampilkan pilihan menu. Jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan pilihan kedua akan menjalankan fungsi pop. Selama pilihan user tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketiga, maka fungsi print stack dan menu akan terus ditampilkan. Jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Jika sudah, maka kita akan run, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita coba pilih fungsi nomor 1, kemudian memasukkan data 19. Kemudian kita pilih lagi nomor 1 dan memasukkan data 55. Sudah tersimpan, lalu kita pilih lagi 1 dan memasukkan 17. Maka sudah tersimpan. Kemudian kita ambil fungsi nomor 2, maka data akan diambil mulai dari data yang paling terakhir diinput. Kemudian pilih nomor 3, maka akan keluar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahannya, kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.